Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah setiap hati kami, dan berikan kami pengertian untuk selalu dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 17 yang berkata demikian. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, yang menentukan kita mengalami multiplikasi dan promosi dari Tuhan adalah respons terhadap firman Tuhan. Perhatikan firman Tuhan, artinya mata kita senantiasa difokuskan kepada Tuhan. Karena itu kita harus menentukan untuk memilih respon yang benar, yaitu terus fokus kepada Tuhan. Yosafat adalah contoh seorang yang meresponi dengan benar terhadap masalah besar yang menyergap dengan tiba-tiba. Masalah itu membuatnya terkejut dan takut. Keadaan kita hari-hari ini mirip dengan pengalaman Yosafat. Kita menghadapi keadaan yang serba tidak menentu. Bagi banyak orang, hal ini mendatangkan rasa khawatir dan rasa takut. Masalah itu jauh lebih besar dari kemampuan untuk menanganinya. Raja Yosafat menerima laporan yang mengejutkan. Ada 3 bangsa dengan laskar yang besar mendadak datang mengepungnya, yaitu pasukan Moab, Amon, dan orang Meunim. Dan ini membuatnya merasa tidak berdaya. Alkitab katakan bahwa Yosafat menjadi takut. Langkah kemenangan terjadi dimulai dari keputusan untuk mencari Tuhan. Inilah hal yang paling penting untuk kita lakukan saat menghadapi tantangan berat, yaitu keputusan untuk mencari Tuhan. Ketika Yosafat takut, ia tidak memberi diri dikuasai oleh perasaan takut. Ia tidak menyerah kepada keadaan. Ia memilih untuk mencari Tuhan. Rasa takut memang sudah menjadi bagian hidup manusia. Sejak Adam dan Hawa memakan buah yang Tuhan larang, ketakutan masuk ke dalam hidup manusia. Semua itu akarnya adalah hadirnya dosa dalam manusia. Sejak dosa masuk, kekhawatiran dan takut adalah porsi wajib untuk dialami manusia. Namun Kristus telah menaklukkannya di kayu salib bagi kita. Yosafat mencari Tuhan. Ia menyerukan seluruh Yehuda berpuasa dan berkumpul di halaman bait suci. Langkah kemenangan terjadi dimulai dari keputusan untuk mencari Tuhan. Ini waktunya untuk kita banyak diam di hadapan hadirat Tuhan. Karena itu, sebelum masalah datang, bangunlah hidup intim dengan Tuhan. Tetap di dalam hadirat Tuhan senantiasa sepanjang waktu. Yosafat memang seorang yang mendisiplinkan diri untuk mencari Tuhan. Ia mengikuti jejak leluhurnya Daud untuk senantiasa mencari Tuhan
dan menginginkan hadirat-Nya senantiasa. Dalam kitab 2 Tawarik 17, ayat 3 sampai ayat 4 bagian A mengatakan, "Dan Tuhan menyertai Yosafat, karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya." Di tengah tekanan masalah, Yosafat fokus kepada Tuhan, memperkatakan kepada Tuhan siapa Dia bagi Yosafat dan apa yang Dia janjikan kepada Abraham. Yosafat berdiri di hadapan hadirat Tuhan sebagai seorang yang memiliki hak perjanjian untuk menerima apa yang Allah telah janjikan kepada umat-Nya. Inilah yang Yosafat katakan dalam ayat 6 sampai 9 dan ayatnya yang ke-12 yang mengatakan, "Tuhan, Engkau adalah Allah yang perkasa, yang penuh kuasa, yang memerintah di sorga dan berkuasa atas segenap kerajaan, dan tidak satupun yang dapat melawan Engkau. Engkau telah memberikan negeri perjanjian ini kepada Abraham dan keturunannya untuk mendiami tanah perjanjian. Engkau Allah yang berjanji untuk mendengar dan menjawab doa yang kami naikkan dari bait kudus-Mu. Kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Tuhan senantiasa memperhatikan apa yang kita katakan kepadanya ketika kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Karena itu hati-hati dengan apa yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan. Kita akan tuai apa yang kita katakan. Dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 28 mengatakan, "Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu." Apa yang Tuhan jawab kepada Yosafat? Karena ia mencari Tuhan dan memperkatakan kepada Tuhan kekuasaan dan keperkasaannya, maka Tuhan menjawab dengan ajaib. Roh Tuhan menghinggapi Yahasiel dan ia bernubuat dalam ayat 15 dan 17 demikian. "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu." Yosafat menanggapi dengan sujud menyembah dan membangun pasukan pujian mengagungkan Tuhan. Hasil akhirnya, Yosafat menghancurkan musuh yang besar itu. Ketika Yosafat dan pasukan puji-pujian bersorak-sorai bagi Tuhan, musuhnya hancur tanpa jeri lelah. Tuhanlah yang berperang bagi Yosafat. Yosafat tinggal menjarah dari musuhnya. Masalah yang menakutkan dibalikkan menjadi kemenangan yang gemilang dan menjarah musuh berhari-hari. Respon yang benar dengan senantiasa fokus kepada Tuhan membuat Yosafat diangkat lebih tinggi lagi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini, kita dapat kesimpulan bahwa kisah Yosafat mengajarkan bahwa kunci untuk mengalami kemenangan, multiplikasi dan promosi dari Tuhan terletak pada respon yang benar terhadap tantangan hidup, yaitu dengan memilih untuk mencari Tuhan, berdiam dalam hadirat-Nya, dan fokus sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan dan mempercayai kuasa-Nya, maka Ia sendiri yang akan berperang bagi kita dan mengubah keadaan yang menakutkan menjadi kemenangan yang besar dan mulia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita.
Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih atas janji-Mu yang menguatkan kami untuk tidak takut dalam menghadapi tantangan hidup ini. Ajar kami untuk senantiasa mencari wajah-Mu, berdiam dalam hadirat-Mu, dan mempercayai Engkau sepenuhnya. Kami percaya Engkaulah yang berperang bagi kami, dan dalam Engkau kami akan mengalami kemenangan, pemulihan, dan promosi yang Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan yang jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk selalu berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.